majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Kami tadi pagi dari siang sudah keliling Bangkinang cari durian, tak ada satupun. Tarik pasar pun tak ada. Biasanya Bangkinang ini tak pernah durian, tak ada. Sampai di simpang depan Bang Ria pun tak ada juga. Rupanya malam ini durian. Durian runtuh. Ya, mudah-mudahan kita semuanya apa yang kita harapkan nantinya dengan datanya bulan yang kita harapkan bersama-sama. Bagaimana yang diimpikan oleh para salafus soleh, bagaimana persiapan mereka bila mereka datangnya Ramadan. Dan malam ini kita bertemakan menanti durian untuh. Apa yang disebut dengan durian untuh? Barangkali nanti para asatidz kita akan menyampaikan masing-masing nanti tema kita malam hari ini. Baik, untuk kita waktunya sampai isya, Ustaz. Kita azan nanti, kemudian kita sholat sebentar, break setelah azan agak 5 menit atau wudhu, kita langsung sholat dan nanti kita sambung setelah sholat berjamaah. Kemudian nanti selama kajian nanti Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan melalui grup WA-nya Hamalatul Quran Kampar, GPSM Kampar, Bangkinang Mengaji, atau Yayasan Al-Hijrah, atau Masjid At-Tirmizi juga boleh. Semua grup ada. Silakan nanti pertanyaan melalui grup WA yang ada. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, sebelum kajian kita buka dengan baca basmalah. Baik, untuk mukadimah ini kita persilakan kepada Ustaz yang paling senior, kita Dr. Dasman Yahya, menyampaikan kajian bertemakan menanti durian untuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram, sahibil tawli wal inam, ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi Allah, kama ashkuruhu ala alaihi lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atamus salam, wa ala alihi as-sadatil alam wa ashabil abrar al-kiram wa tabi'in lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam fi mithli hadha al-maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
para masyayikh, Masya Allah betul-betul malam ini durian buntu. Ya, untuk mengumpulkan syekh-syekh ini sulit sekali. Ya. Nah, harus membatalkan segala kegiatan. 3 kajian malam ini batal. 3 kajian malam ini dibatalkan. Ya, untuk orang Makinang. Saya kajian di kampung. Tebak Pocoro pulang semua. Malamnya di kampung. Ditunggu. Pesan di Kebarusan. Dr. Helmi di Masjid Raya. Kajian sendiri dibatalkan. Jadi kajian bersama. Alhamdulillah malam ini karena kaji durian runtuh, tentu tidak ada yang bersedih, semua gembira, semua dengan penuh harap. Aku kisah durian runtuh. Nah, kaum muslimin dan muslimat, biasanya tamsil ini digunakan untuk menggambarkan seseorang mendapat rezeki nomplok, kata orang Jawa. Orang Jawa bilang ngasih nomplok, artinya tiba-tiba di luar perhitungan dan dalam jumlah yang mengejutkan banyak. Alasan filosofisnya karena orang nunggu durian itu barang semalam suntuk, tak datang-datang dan jatuh-jatuh. Akan jatuh putus lo kena lo sampai ke Pulau. Kalau sampai polanya tak tahu lo di mobil. Sanci jatuh semalam. Tiba-tiba membalik sampai ke Kabunuang. Nyawa Durian ke ajo dia. Kan durian ke ajo ya. Jadi tiba-tiba ini durian runtuh dan kita mendapatkan hasilnya tanpa banyak menunggu. Dalam waktu sekejap, tapi kita mendapatkan jumlah seperti sulap. Inilah durian runtuh. Inilah kalau biasa lamuk sampai habis deh, ubek nyamuk kan. Habis ubek nyamuk, habis lawak dia nyamuk. Kadang-kadang kalau setu-setu tu, kalau nunggu durian, baca abuk dia jalan tu. Kan ya? Dia awak jauh kajo, kian kasan ini lah ada alu. Awak jauh kajo ni malam, PF. Jadi, tiba-tiba durian runtuh. Apa kok konotasinya dengan keadaan kita hari ini? Sebagaimana durian tadi datang membawa keuntungan tiba-tiba dan besar dan waktu yang singkat. Ramadan juga mendatangkan hasil yang luar biasa, banyak dan dalam waktu yang singkat. Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Tetapi untungnya pahala yang tak terhitung. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan Ramadan pahalanya tak terkira, tak terhingat, tak terhitung. Artinya kita jadi orang kaya dadakan. Ada dalam sebuah hadis disebutkan 2 orang bersaudara sama-sama bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama, berjihad, salah satunya mati syahid, yang satunya belum. Dan ketika meninggal yang tidak mati syahid masuk ke surga, naik lebih tinggi daripada tingkat surga. Dilihat dalam mimpi bahwa dia itu dapat peringkat lebih tinggi daripada saudaranya yang mati syahid. Tanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, bukankah dia hidup setelah saudaranya itu? Bukankah dia sudah mendapatkan Ramadan setahun setelahnya? Dia sujud sekian, dia rukuk sekian dan lain-lain amalannya.
Subhanallah, kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah SWT, maka Ramadan, puasa Ramadan dengan segala amal yang mengiringinya bisa mengalahkan pahala jihad fi sabilillah yang begitu besar. Andainya kita mati berjihad fi sabilillah, masuk surga tanpa hisab. Tetapi peringkat orang yang berpuasa setelahnya bisa-bisa mendapatkan yang lebih daripada yang didapatkan orang yang mati syahid tadi. Itu kenapa kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT? Karena orang yang banyak pendapatannya, yang banyak gajinya, yang banyak penghasilannya, pasti naik peringkatnya, status sosialnya naik, status ketokohannya naik. Demikian juga dengan puasa ini membuat seseorang naik status, naik peringkat, naik pangkat. Sebagaimana orang apapun beratnya urusan, beratnya ujian, tapi kalau untuk menaikkan pangkat, menaikkan peringkat yang ujungnya adalah kenaikan gaji dan penghasilan, orang siap melakukannya. Orang siap untuk berkorban untuknya. Dan Ramadan, kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, memang benar-benar seperti durian runtuh. Bahkan lebih daripada itu. Ini hanya sebuah kata kiasan, hanya tamsilan. Tidak bisa dibandingkan keuntungan Ramadan dengan keuntungan durian runtuh, tidak. Tetapi orang dulu, karena memang dulu yang paling ditunggu-tunggu orang turu durian. Kan sekali setahun musimnya. Kini yang banyak musim duriannya. Tapi kabar tidak ada. Tadi Bang Kinang tuh, awak tadi berharap makan durian sedikit. Rupanya tidak ada dah. Termasuk kepokan buat. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Nah, Ramadan ini menaikkan peringkat. Tidak tanggung-tanggung, peringkat tertinggi. Apa peringkat tertinggi umat manusia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, wahai Bani Adam, adalah yang paling bertakwa. Kenapa Nabi kita menjadi manusia paling baik dan paling terpilih? Karena beliau adalah yang paling bertakwa. Ala inni atqakum lillah wa alamukum bih. Ingat, aku yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah dan yang paling berilmu tentangnya. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Nah, Ramadan menjadikan seseorang mulai masuknya saja sudah naik peringkat. Yang dipanggil bukan orang sembarang. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada yang merasa belum beriman, tidak puasa, berat baginya puasa. Kalau orang-orang beriman, doanya Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kalau orang-orang yang tidak beriman, dia latibo puluh Ramadan. Latibo capek tak sudah. Kau dapat puasa, jangan nan kemudian puasa, ayo jangan nan dulu, ayo. Ini iyo saudara nyanyi, iyo saudara. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya seperti kata Abu Abdillah Al-Barathi rahimahullah taala, bahwasanya man lam ya'rif fadilatal a'mal thaqulat alaihi fi jami'il ahwal. Siapa yang tidak mengetahui kelebihan amalan, maka akan berat baginya melaksanakan dalam segala keadaan. Baginya Ramadan seperti biasa-biasa saja. Tapi orang-orang yang beriman tahu dia itu adalah musim penghasilan, musim mendapatkan keuntungan besar, naik peringkat dan naik penghasilan. Makanya dia merasa kesempatan yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau bertakwa tidak perlu khawatir lagi ikhwan kaum muslimin.
Sebab orang bertakwa itu satu dapat ampunan, dua dapat rahmat. Kalau dia dapat ampunan dan rahmat, jalannya adalah masuk surga. Kalau masuk surga tak perlu risau lagi. Ya tak perlu bang. Tak awak mikir jole kuri siapa kan diwali. Tak perlu kita pikir lagi bilokan babi ini. Kan ya? Sebab satu istri kita yang salihah di dunia bergabung dengan kita. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kemudian bidadari-bidadari yang memang sudah disiapkan untuk kita, hari itu sudah setia menunggu kita. Nah, makanya siapapun yang mendapatkan durian runtuh di bulan Ramadan ini dan tahu menikmati dan tahu nikmatnya, dan kalau tahu seperti kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, andainya saya tahu ada satu rakaat salat saya diterima, saya sudah siap untuk mati. Siap untuk mati. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita orang-orang yang merindukan, menantikan, menunggu-nunggu datangnya Ramadan ini seperti orang-orang dulu menunggu datangnya durian runtuh. Bagaimana cara menunggu? Kemana kan di poson? Ke sapo kan di ben? Awak seorang ke nombor dua kan? Nyinya muda-muda. Awak tukang nunggu tampil tukang tunjung hanya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yahya dan juga sekarang kita lanjut kepada Ustaz Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Para masyayikh, para guru kita Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA yang kita muliakan, dan guru kita Dr. Hamdi Basri LCMA yang kita muliakan, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pemuda-pemudi, hadirin hadirat, jemaah salat maghrib dan isya, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita malam ini duduk di majelis yang mulia, majelis ilmu yang mudah-mudahan bisa menerangi hati kita untuk menyambut bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan taburan kebaikan-kebaikan serta ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah tadi setelah disampaikan tentang kesempatan-kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita serta motivasi agar kita bersiap-siap untuk menyambut bulan mulia tersebut. Pada kesempatan giliran saya ini saya ingin menyampaikan tentang di mana kedudukan Ramadan. Kita tahu bahwa bilangan bulan itu 12 dalam setahun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 di antaranya bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah tidak menyebutkan di 4 bulan haram itu bulan Ramadan. Lalu seperti apa bulan Ramadan itu? Ikhwafillah rahimahullah, Al-Hafidh Ibnul Jauzi mengatakan bahwa keberadaan bulan Ramadan itu bagaikan Yusuf di antara saudara-saudaranya. Beliau mengatakan bahwa Yusuf adalah salah satu dari saudaranya yang 12 orang dari ayahnya Yakub alaihissalam. Yusuf adalah anak kesayangannya. Yusuf adalah saudara-saudara yang mulia di antara saudara-saudaranya, karena beliaulah yang diangkat menjadi seorang rasul, seorang nabi dari 12 saudaranya. Maka keberadaan Yusuf di tengah saudaranya itulah bulan Ramadan ketika berada dengan 11 bulan yang lainnya.
bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dengan doa dan ampunan yang diminta oleh Nabi Yusuf kepada Allah, Allah ampunkan dosa ke-11 saudaranya. Ketika mereka datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ketika itu menjadi seorang menteri, dan mereka mengakui kesalahan mereka dan kemudian mereka minta maaf. Lalu Yusuf alaihissalam mengatakan, la tathriba alaikumul yawm, hari ini tidak ada dosa bagi kalian. Aku mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kalian. Begitu juga kata Al-Imam Al-Jauzi, dengan datangnya bulan Ramadan, bulan mulia, bulan ampunan, bulan keberkahan, bulan yang jika kita sebutkan sangat banyak kebaikan-kebaikannya, diharapkan dengan satu bulan ini dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di bulan-bulan 11 bulan lainnya Allah ampunkan. Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan predikat orang-orang yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi dan cara bagaimana kita untuk menyambut bulan mulia ini? Saya ingat dengan sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam hadis ini 3 amal kebaikan, 3 keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata mereka inilah orang-orang yang pertama kali yang dicampakkan Allah tabaraka wa taala ke dalam nerakanya. Yang pertama adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka di hari kiamat Allah datangkan, Allah sebutkan nikmatnya, Allah perlihatkan, bahkan Allah tampakkan surga yang itu adalah layak tempat baginya. Tapi kemudian Allah berkata kepadanya, "Mata amilta? Apa yang kau lakukan dengan nikmatmu itu?" Faqala qataltu fi, aku berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai aku mati syahid. Allah kemudian mengatakan, "Kadzab, engkau bohong. Engkau beramal atau engkau berjihad karena engkau ingin dikatakan engkau seorang pemberani." Kemudian Allah datangkan yang kedua, orang yang belajar, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menghafal Quran, kemudian mengamalkan dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Kemudian didatangkan, diperlihatkan nikmatnya, diakui. Kemudian Allah tanya, untuk apa engkau lakukan nikmat itu? Katanya, aku belajar di jalanmu, aku dakwahkan, aku sampaikan ilmu, aku datangi orang, aku ajarkan orang, aku belajar Al-Quran, aku ajarkan orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau dusta. Engkau belajar ilmu agar engkau dikatakan alim. Engkau belajar Al-Quran agar engkau dikatakan seorang qari. Walaqad qila. Dan itu telah dikatakan di dunia bahwa engkau adalah seorang yang alim, engkau seorang yang ahli ilmu, engkau yang rajin belajar, engkau yang selalu membaca Al-Quran. Lalu didatangkan yang ketiga, itu orang-orang yang Allah berikan kelapangan rezeki. Allah berikan kepadanya kemudahan dalam usaha, Allah berikan kesuksesan, lalu kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun masjid, dia bangun lembaga pendidikan, dia muliakan ahli ilmu dengan harta-hartanya, dan kemudian banyak kebaikan yang lakukan. Dengan perkataan yang sama Allah katakan, kadzab, engkau berdusta. Ikhwah fillah rahimakumullah. Apa pelajaran mahal dari hadis yang sudah kita sampaikan ini? Ternyata untuk berjihad itu bukan hal yang berat. Untuk belajar agama itu bukan hal yang berat. Untuk mengajak orang itu bukan hal yang berat. Untuk menginfakkan harta kita bukan hal yang berat. Tapi ada satu hal yang jika ini rusak, jika bagian yang satu ini konslet, maka amal kita akan hangus insya Allah Subhanahu wa taala. Apabila suasana hati kita ini konslet, apabila suasana hati ini tidak selesai, maka seluruh kebaikan, seluruh amal saleh, seluruh apa yang telah kita lakukan di dunia ini akan hangus terbakar, tidak akan ada nilai insya Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang perlu kita persiapkan, Allah. Hati kita yang harus kita jaga. Hati kita yang harus kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kita dalam beramal, keikhlasan kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh iman, dengan semangat dari hati kita. Karena dengan keikhlasan, suasana hati itu pula lah yang akan menjadikan amal kita berkualitas. Suasana hati inilah yang membuat kita di hadapan Allah Tabaraka wa taala orang yang diterima amal kebaikannya. Ikhwafillah rahimakumullah. Anda mengajari Islam kita semua agar kita suasana hati ini kita jaga dengan baik. Suasana hati kita bisa kita kondisikan agar kita beramal nanti semakin sehari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan, kualitas amal kita semakin hari semakin meningkat. Suasana hati itu yang membuat kita istiqamah. Suasana hati itu yang membuat kita bisa berbuat baik. Suasana hati itulah yang bisa membuat kita senantiasa selalu bersabar dalam amal saleh. Ikhwafillah rahimakumullah. Anak tangga apa yang harus kita lakukan selain suasana hati yang harus kita jaga? Para ulama mengatakan at-taubatun nasuha wa kathratul istighfar. Kita perbanyak taubat kepada Allah. Kita minta ampun kepadanya. Karena kelezatan dalam ibadah kepada Allah akan tidak terasa apabila ada dosa di hati kita. Kenikmatan kita di dalam bermunajat, bersiam, berpuasa, qiyam, itu tidak akan terasa hambar apabila ada dosa dalam hati kita. Makanya ketika di malam pertama Ramadan, Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir. Ini ada pelajaran mahal bagi kita, bahwa ketika suasana hati kita dan kemaksiatan terjaga dari suasana hati kita, kebaikan akan bisa kita lakukan. Ketika dosa ini kita tutup pintunya, kebaikan itu akan kencang dalam diri kita. Namun sebaliknya, apabila pintu-pintu kemaksiatan itu masih terbuka lebar di hati kita, maka jangan berharap semangat ibadah kita akan meningkat. Bahkan hanya di awal Ramadan, kemudian pertengahan mulai menurun. Padahal grafiknya dari awal Ramadan mesti meningkat, ditunjukkan oleh perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari awal Ramadan mesti pada puncaknya sebelum akhir Ramadan, di mana kita melakukan i'tikaf. Saatnya kita memutuskan hubungan kita di dunia ini. Kita bangun hubungan spesial kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Putuskan hubungan dengan dunia 10 terakhir kita. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut 10 terakhir Ramadan, Nabi SAW diceritakan syadda mi'zar, beliau mengencangkan sarung. Para ulama menjelaskan di antaranya dia tidak mendatangi istrinya, padahal itu adalah hal yang mubah, hal yang halal, bahkan ibadah. Tapi Nabi SAW memutuskan hubungan, tidak mendatangi istrinya. Dia berkonsentrasi untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikadha ahla, membangunkan anaknya, keluarganya, yang kecil maupun yang besar. Bahkan Ali bin Abi Thalib diketuk pintunya, dibangunkan untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW adalah mengintai malam-malam Ramadan, malam-malam ganjil dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita bertobat kepada Allah agar terbuka hati kita untuk melakukan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang pandai merapikan dirinya, merapikan hatinya, dialah orang yang akan menikmati keindahan bulan Ramadan. Dialah akan menikmati lezatnya ibadah di bulan Ramadan. Orang yang bisa menata hatinya, menata dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang akan merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu ikhwafillah, bagi kita semua, mari kita perbanyak taubat kita kepada Allah, memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa terbuka hati kita untuk melakukan kebaikan. Karena satu kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi satu dosa yang kita lakukan itu akan memberikan bintik hitam di hati kita. Itu yang membuat kita untuk terhalang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Break dulu ya. Baik. Nanti ada materi sedikit. Kita tutup dulu sementara dan diserahkan kesannya. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Hidayatullah yang memberikan sambungan dari kajian kita. Dan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kata Allah kita sudah masuk waktu sholat Isya. Kita azan dan kita langsung sholat Ustaz.